dan orang-orang dari pihak sekutu Inggris melihat keadaan tuh pada pagi harinya di sana. Dan mereka tuh dibuat kaget setelah melihat situasinya. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas misteri Pulau Ramree. Pulau yang paling indah, namun dijuluki pulau yang paling berbahaya di dunia. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Pada tahun 1945, telah terjadi pertempuran sengit antara tentara Jepang dan sekutu Inggris di Pulau Ramree, Myanmar. Pertempuran itu terjadi selama 6 minggu lamanya, antara atau pertengahan Januari tahun 1945 sampai Februari tahun 1945. Pulau Ramree ini terletak di lepas pantai Myanmar Selatan. Pulau kecil ini menyimpan legenda yang sangat mengerikan selama Perang Dunia II. Pada masa itu, sekutu Inggris dan tentara Jepang mengelilingi Pulau Ramree itu. Tujuannya untuk merebut pulau itu dari tentara Jepang. Sekutu Inggris berniat merebut Pulau Ramree itu untuk membangun sebuah pangkalan udara. Dan tujuannya itu ya untuk menyerang lebih banyak lagi kepada tentara Jepang yang ada di Burma dan di Malaysia. Pada saat itu ribuan tentara Inggris mengepung Pulau Ramree. Dan terjadilah pertempuran antara sekutu Inggris dan tentara Jepang. Pada saat itu, posisi tentara Jepang ini terbagi menjadi dua. Dan diperkirakan jumlah tentara Jepang ini ada 2000-an aja gitu. Sedangkan tentara dari sekutu Inggris lebih banyak. Ya 2 kali lipat gitu, entah 5.000 orang atau 6.000 ya. Nah pada saat itu, tentara Jepang ini terbagi menjadi dua. Dan 1.000 tentara Jepang terisolasi, ya sebanyak 1.000 orang terisolasi. Mereka betul-betul di dalam jebakan pasukan Inggris. Jadi mereka tuh antara menyerah atau melawan, tapi gak seimbang gitu jumlah mereka dengan musuhnya. Pada saat itu juga komandan Inggris mengirim pesan kepada tentara Jepang agar mereka itu menyerahkan diri. Ya, kepada 1.000 tentara Jepang itu yang sudah benar-benar gak bisa berbuat banyak. Apalagi sudah jelas banget kalah jumlahnya. Namun tentara Jepang ini bersikukuh, bersikeras untuk mempertahankan harga diri mereka gitu loh. Walaupun mereka benar-benar terisolasi, terkepung, dan gak bisa berbuat banyak. Kecuali mereka melarikan diri, masuk ke hutan dan melewati sebuah rawa-rawa. Karena hal itu, tentara Jepang ini memutuskan untuk menolak menyerahkan diri. Karena itu sudah harga mati mereka, harus tetap melawan, walaupun jumlah mereka gak sebanding. Akhirnya, yang dilakukan tentara Jepang, mereka pun berpencar untuk melarikan diri. Nah, dari kejauhan itu teman-teman, mereka pun sambil disodori tembakan dari pihak sekutu Inggris. Dan ada yang lari ke hutan, ada yang lari menyeberangi sebuah rawa-rawa yang sangat luas. Dan kejadian itu pada malam hari teman-teman. Mereka menerjang sebuah rawa-rawa dan hutan belantara tanpa tujuan, tanpa arah. Yang penting mereka berniat itu lari gitu, tanpa harus menyerahkan diri. Saat itu juga situasi semakin memburuk. Selain suara gemuruhnya, teriakan karena kepanikan, karena ketakutan, bahkan histeris, yang diduga dari tentara Jepang ini ada yang terluka, ada yang meninggal karena terkena serangan dari sekutu Inggris. Apalagi kejadiannya itu pada malam hari, jadi nggak tahu gitu loh dari arah mana tembakan atau serangan itu. Yang penting tentara Jepang ini tetap berlari, mereka nggak peduli ada teman mereka yang telah gugur, mereka nggak bisa juga menolong. Karena tujuan mereka itu hanya harus meloloskan diri tanpa harus ditangkap. Nah akhirnya sebagian orang nih ya, mungkin diperkirakan ada 400 orang melarikan diri di hutan belantara. Nah, diperkirakan ada 600 orang
yang melewati rawa-rawa. Nah, rawa-rawa itu terkenal dengan begitu banyak binatangnya yang sangat berbisa, yang sangat liar. Bahkan binatang-binatang di sana itu sangat besar-besar gitu loh. Nggak seperti binatang pada umumnya. Dan terkenal sangat ganas. Apalagi rawa-rawa itu lumpurnya itu sangat dalam. Nah, tentara Jepang ini melarikan diri melewati rawa-rawa itu. Dan mereka pun sebagian nggak bisa cepat gitu loh melarikan diri, karena melintasi rawa-rawa itu dengan penuh tenaga. Walaupun mereka sekuat tenaga supaya cepat, lari cepat atau gimana, tetap nggak bisa. Karena begitu tebalnya atau begitu dalamnya lumpur di rawa-rawa itu. Dan serangan dari sekutu Inggris ini nggak berhenti di situ aja gitu loh. Mereka itu juga nggak peduli orang-orang itu selamat atau enggak. Mereka tetap menyerang dari tentara Jepang ini yang sudah berada di rawa-rawa. Mereka itu semua histeris. Karena mereka langsung dikerumuni oleh binatang-binatang yang sangat berbisa. Apapun yang jatuh atau yang melintasi kawasannya, mereka akan menyergapnya dan menganggap itu adalah makanan mereka. Seketika tentara Jepang menyeberangi rawa-rawa itu, mereka pun turun. Para binatang-binatang itu pun mendekat, terutama para buaya. Dan akhirnya selama perjalanan mereka menyeberang rawa-rawa, mereka pun dimangsa oleh buaya. Ada yang kondisinya sudah nggak sempurna, mereka meninggal. Bahkan ada yang selamat. Dan diperkirakan yang selamat itu hanya 20 orang. Dan sisanya itu udah nggak ada. Bahkan yang tersisa hanya pakaian, bahkan sepatu. Dan ada juga yang nggak sama sekali tersisa. Buaya-buaya ini begitu sangat penuh di rawa-rawa pada malam itu. Histeris dan teriakan itu terdengar jelas dari kejauhan. Dan orang-orang dari sekutu Inggris ini berpikir mereka mati semua gitu. Nah, setelah menjelang pagi, banyak banget kawanan burung pemakan bangkai. Mereka itu semua ada di rawa-rawa itu. Dan orang-orang dari pihak sekutu Inggris melihat keadaan tuh pada pagi harinya di sana. Dan mereka tuh dibuat kaget setelah melihat situasinya. Ternyata banyak banget mayat di sana, teman-teman. Dan burung pemakan bangkai. Banyak banget di sana yang sudah sambil makan bangkai tentara Jepang. Dan itu terlihat seperti kayak pembantaian gitu loh, secara besar-besaran. Bahkan buaya di sana pun masih ada yang masih sambil makan gitu loh. Belum lagi binatang-binatang liar yang ada di sekitar rawa-rawa itu. Dan dinyatakan semua yang selamat itu kurang lebih ada 400 orang. Dan yang meninggal di hutan belantara itu sebagian mengalami sakit. Karena kejadian yang mengerikan di Pulau Ramre itu begitu sangat mengerikan. Akhirnya menjadi sebuah catatan sejarah yang dinyatakan sebagai serangan yang sangat mengerikan, dipenuhi oleh buaya asin. Buaya asin itu sangat besar, teman-teman, dan ukurannya itu bisa mencapai 6-10 meter. Bayangin aja coba, 6 meter aja itu semana, dan besarnya itu semana. Dan terkenal galak banget buaya asin di sana. Yang dilakukan buaya kepada manusia secara besar-besaran. Bahkan dicatat oleh Guinness sebagai bencana serangan buaya yang paling terburuk. Ya, paling terburuk selama Perang Dunia II. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan tentang Pulau Ramre, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.